Ih, gila, gila, gila. Udah masuk cinta dia. Ingat, kita nggak mau membahas cinta, kita mau membahas soal lapangan pekerjaan. Back to the topic. Yes, oke. Silakan. Jadi, teman-teman lihat nggak sih postingan beberapa hari lalu? Ini mungkin udah terlambat ya, beberapa hari lalu, ya. Ada apa tuh kayak job fair gitu di Depok, Iwet. Ya, Terus ngantri banget orang-orang. ya, Terus kan aku kirim kamu ya, Yang ya. ya, Terus headline beritanya ini dari post unggahan sebuah media berita. Terus ya postingannya headline-nya tuh bilang bahwa jumlah pengangguran di Indonesia itu ya, katanya rambutnya lepas aja. ya, Lagi banyak-banyaknya. ya, Nah, terus gue mau membahas itu. Katanya mencari lapangan pekerjaan itu lagi susah-susahnya di ya, kita. ya, Terus gue pikir, gue pengen lihat lagi, pengen bahas sama teman-teman. ya, Apakah teman-teman juga merasa bahwa jumlah pengangguran lagi tinggi? ya, Itu satu. ya, Dua, apakah teman-teman merasa bahwa cari kerja itu lagi susah di tahun 2023? ya, ya. Gue bacain dulu ya. Hmm. Hani Joseph. Recall to 2020. Gue ngelamar karena kena layoff COVID-19 di 40 perusahaan including Hard Rock. Ini Hard Rocknya Hard Rock apa nih, Hani Joseph? Hard Rock FM apa Hard Rock Cafe? Itu satu. Lalu kemudian Milda bilang, bener banget kak. Ya, terus kemudian ada Yamilicious bilang ini, lebih baik sedih karena banyak kerjaan daripada sedih cari-cari kerjaan. Ya, Reno bilang lagi banyak perampingan karyawan. Oke. Nako Gogo nih ada yang lagi cari corporate PA nih. Kantorku lagi cari corporate PA, personal assistant. Lalu kemudian Lodeh Terong bilang katanya iya Pol, susah banget. Lestari Elis bilang ya susah. Sinta Asilia bilang katanya iya kak lagi susah banget. Al.my bilang susah banget. Cute Grace Kitty bilang absolutely yes. Iya, iya. Oke. Kata lo Hani gini, lowongan kerja banyak, tapi skillnya nggak mumpuni. Mumpuni itu apa sih maksudnya, Bo? Nggak kuat. Oh. Sementara Kahfi Aulia Rahman, aku bacain nama lengkapnya karena informasinya penting. Di satu sisi company gue lagi susah cari karyawan baru. Tuh, coba Kahfi mungkin bisa berbagi info. Gue nanya, Afi boleh cerita sama kita nggak? Industri lo, tempat lo bekerja, itu industrinya apa? Karena gue setuju sama Afi bahwa ada beberapa industri itu yang ternyata memang lagi susah cari talent, Bo. Jadi contoh apa ya? Dunia advertising agency itu lagi susah cari talent. Oh. Kenapa? Susahnya gini, demand-nya tinggi tapi stoknya nggak banyak. Oke. Sehingga harus nunggu. Oh. Sementara yang bikin dia jadi susah adalah kalau misal ditanya apakah banyak demand, banyak permintaan untuk di dunia advertising agency, jawabannya banyak. Tapi masalahnya adalah untuk nyari orang yang punya skill untuk bekerja di advertising agency itu nggak gampang. Gitu. Susah. Nah, soalnya komentar teman-teman tuh gini, banyak sebetulnya lowongan pekerjaan, tapi rata-rata required a certain specific skill mungkin ya. Ya. Terus batasan umur yang masih menjadi perdebatan tuh web rupanya. Batasan umur tuh gue nggak pernah tahu loh. Iya, gue juga nggak ngerti. Gue nggak pernah tahu, sumpah. Maksud gue kayak gue berhubungan ngobrol sama HR berkali-kali, tapi gue nggak pernah tahu bahwa ada kayak ternyata untuk S1 untuk fresh grade itu ada batasan maksimal 25 tahun tuh gue nggak tahu. 27 batasnya. Ini beberapa hari lalu kita bahas juga kan ya. Batasan umur yang dimaksud tuh umur berapa sih? 27. Kayaknya the youngest itu 27 kali yang dicari. Iya. Iya. Ini nih. Rani bilang gini, "Yap, susah nih aku di environmental consulting service." Advertising agency itu adalah consulting industry. Consulting agency. Iya, kalau udah consulting tuh susah pasti karena satu
lo butuh orang yang skill, berpengalaman, mentalnya mental consultant. Which mental consultant tuh susah banget ternyata. Oke, gini, banyak calon pekerja yang tidak punya skill yang dicari. Jadi maksudnya kalau calon pekerja nggak punya skill tuh berarti mereka cuma punya tenaga aja gitu, Wet. They don't have any set of specific skill. Iya, jadi misalnya gini, dia either dia cuman punya tenaga aja atau dia cuman punya ijazah. Oh, Misalnya gini, dia cuman punya ijazah S1 gitu ya. Atau sekarang kecenderungan anak-anak zaman sekarang tuh gini, supaya gajinya gede, abis dia S1, dia sekolah lagi S2. oh, Jadi supaya ketika dia balik, kemudian nanti dia punya standar lebih tinggi sehingga dia bisa minta lebih banyak gajinya. Sementara banyak perusahaan sebenarnya nggak ngelihat ijazah. oh. Jadi ijazah tuh cuman jadi syarat bahwa oh iya, untuk entry level, untuk level ini, gua akan lihat ijazahnya, gitu ya. Cuma masalahnya adalah yang kita lihat tuh skillnya dia. Oke. Contoh misalnya pekerjaan jadi sales, account eksekutif gitu ya. Itu nomor satu yang akan ditanya adalah bukan dilihat ijazahnya, networknya. Hmm. How many clients do you have? Lo pegang klien apa aja? Industri apa aja yang lo tap in? Lo kenalnya sama siapa? How close are you with your client? How do you handle your client? Itu nggak ngecek tuh kuliahnya dulu apa, IPK-nya nggak gue baca. Biasanya tuh gue cuma ngecek IPK terakhir. Ah, IPK-nya segini. Gitu. Oke. Kan si Kavi Aulia itu bilang ini, no, it's wrong. Apa nih yang wrong? Coba diketik sayang. Jadi kita bisa ngobrol. Nih, Iyang juga bilang gini, kebetulan hari ini gue diberhentikan sementara karena masalah internal di kantor. Doakan gak kenapa-napa ya Kak. Iyang, doa kami untuk Iyang ya. Tuhan berikan kesabaran dan kelapangan hati dan juga jalan keluar ya sayang ya. Lila, suamiku industri logistik nyari sales B2B. Iya, susah. Susah beneran. Tuh ada yang bilang katanya gue pernah kerja sama bule. Beneran deh, mereka tuh nggak mentingin background pendidikan, yang penting nyambung. Nggak. Berarti gini ya, gue tuh berarti kan gini, in general, yang kurang dari tenaga kerja kita saat ini dari diskusi kecil-kecilan kita nih pagi hari ini di duet siaran pagi adalah kurangnya skill, kurangnya specific skill set dari tenaga kerja Indonesia, dari SDM kita. Bener nggak? Ya, betul. Bener nggak? Betul. Nah, buat teman-teman yang sekarang nganggur gitu, nganggur nih, nggak punya skill, susah cari kerja karena lo nggak punya skill. Terlambatkah bagi mereka untuk mengasah sebuah skill sehingga mungkin gitu tahun depan mereka bisa cari kerja? Nggak sih, tidak pernah ada kata terlambat menurut gue. Oke. Tapi ada satu yang menurut gue gini ya. Ini tadi soalnya ada yang ngomong. Ada yang nyari sales dengan gaji 2,5 juta per bulan, siapa yang tahan? Kalau gue, daripada lo nggak punya skill dan lo nggak punya pengalaman, ambil pekerjaan itu. Iya. Ambil pekerjaan itu, jadikan itu sebagai pengalaman lo, jadikan itu lo sebagai tempat lo belajar. Anggap aja ya, lo lagi kuliah lagi tapi dibayar. Iya. Itu juga Iwet prinsip gue di industri entertainment gue ini. Iya. Mungkin ya walaupun mungkin tidak applicable ya, maksudnya gue tuh kan hanya cuma punya pengalaman di industri entertainment ya. Beda lah gitu ya. Di industri entertainment kan nggak perlu ijazah, nggak perlu pinter-pinter banget. Beda lah sama teman-teman yang pengalaman hidupnya jauh lebih pintar dari saya. Tapi siapa tahu dari cerita hidup ini teman-teman bisa mengambil sesuatu. Gue tuh selalu begitu Iwet prinsipnya. Sama, gue juga. Kalau gue pengen gue pengen menyemplung ke industri TV, gue nggak mikirin dulu honornya berapa Iwet. Sama. Biar kata gue bayar rugi ongkos juga nggak apa-apa. Yang penting gue ada di circle itu. Nah kalau teman-teman suka pada bercanda, satu circle itu bener. Yang penting gue ada di circle itu aja. Yang penting mereka mulai notice, jangan mulai notice skill gue, mulai notice bahwa gue hidup dan ada di circle itu aja. Betul. Setuju. Itu aja gue.
Ya, mau kata biar kata honor gue itu habis buat bensin sama parkir, gue nggak apa-apa. ya, setuju, setuju, Ada di satu circle aja, gue nyemplung aja dulu di kolam itu. setuju. Betul. Tapi make sure ketika lo masuk dalam pekerjaan itu, lo benar-benar belajar. Lo benar-benar lakukan sepenuh hati. Kenapa? Dengan lo belajar, maka lo ketika lo kasih batas waktu gitu ya. 1 tahun gue belajar, gue pingin tahu nih semua skill-skill ini. Gue pingin tahu gimana caranya. Habis itu, bulan ke-6, bulan ke-7, lo mulai cari pekerjaan baru. Ya, sambil lo tetap kerjain pekerjaan itu. Iya, sama gini ya, ketika lu nyemplung di satu circle dan mulai belajar itu ya, jangan harus ada sumbangsihnya ya. Benar. Jangan cuman ngambang aja kayak TOKAI gitu. Ya udah ada aja di situ gitu, ikut. Kalau gue berinteraksi penuh, Ya. gue memanfaatkan kesempatan dengan baik lah gitu. Betul. Memperkenalkan diri, gue intinya melakukan pekerjaan dan my part itu 100%. Intinya itu excellent service. Jadi Ya. walaupun gue dibayar cuman 0 gitu, minus, asik nih anak ya. Gue cerita ya, gue cerita. Ini ada Gilang Endrian bilang gini, bahkan nyari internship yang nggak minta dibayar aja susah kak. Gue pengen tahu Gilang, sebenarnya permasalahan karena gini, setahu gue ya banyak sekali perusahaan yang cari internship, banyak banget, banyak banget. Mulai dari yang tidak dibayar sampai yang dibayar dengan harga minimum sampai yang dibayarnya lumayan tinggi. Ada banyak. Gitu ya. Satu. Jadi kalau sampai lo bilang bahwa susah nyarinya, gue pengen tahu lo nyarinya di mana. Lo bergaulnya sama siapa? Kok sampai segitunya lo nggak tahu ada internship? Nah, gue mau cerita nih di agensi gue, Phonix. Di Phonix kemarin itu gue baru, ya kalau misalnya anaknya dengar nggak apa-apa lah. Baru punya satu anak intern. Anak intern ini a very positive person. Ya, dia tuh lagi mau mulai skripsi, terus kemudian dia memang ambil komunikasi, dia masuklah ke advertising agency. Anak ini karena saking positifnya, itu dia sampai bener-bener kayak kasih aku kerjaan apapun. Dan dia kalau misalnya lagi bengong dia nanya, aku bisa ngerjain apa lagi kak? Aku bisa ngerjain apa lagi kak? Kak, aku bisa bantu apa? Kak, sampai akhirnya anak ini belajarnya banyak banget, Dave. Sampai gini, gue kalau di advertising agency kan gue cuman kayak ngeliat gitu nih, dia lagi ngapain kok sibuk banget gitu. Gue nanya sama atasannya dia. Iya, dia memang aktif sekali dan dia selalu minta pekerjaan. Karena gue liat gini, ini kerjaannya dia bukan kerjaan anak intern loh, gue bilang gitu. Terus kata atasannya bilang ini, iya, tapi dia mau belajar dan bagus kerjaannya. Lo ngerti nggak? Dengan begitu kan gue inget ya. Sehingga ketika gue nanti cari lowongan, anak itu akan gue panggil pertama kali. Dan andai kata misalnya gue nggak punya lowongan, gue akan ngomong sama kolik gue di perusahaan lain. Gue punya satu anak pinter banget. Lu lagi kolik? Di burping kalau lagi kolik. Gitu kalau lagi kolik. Iya kan? Maksud gue bener yang Dave bilang tadi. 1, ambil kesempatannya. 2, proaktif. 3, tunjukkan eksistensi lo. Yang keempat, begitu lo ada kelihatan nih di eksistensi itu, lo maksimal bekerjanya, lo di notice, pasti pekerjaan akan datang ke lo. Iris kuping gue. Tapi kalau lo cuman 1, ya lo mulai hitung-hitungan, aduh cuman segitu gajinya intern, apa-apaan sih, perusahaan pelit banget. Yaudah deh gue ambil, masuk. Abis itu dalam perusahaan ngedumel mulu. Dan ketika lo ngedumel, akhirnya lo nggak perform. Ketika lo nggak perform, akhirnya orang gini, nih orang ya nama-namain kursi aja. Nama-namain kursi. Disangkaan kapal Nabi Nuh kali. Kapal Nabi Nuh juga ada batas maksimumnya kali. Dipilih cuma sepasang-sepasang tuh binatang-binatang. Lu ngambil jatah kuota aja deh, jatah kuota kehidupan deh, say. Ya kan? Lo pikirnya apa, yayasan? Gue tuh suka jahat mulut gue kalau misalnya ada yang kayak gitu gini. Kamu pikir ini yayasan? Apa Karang Taruna?
Itu tadi ada teman gue Ursula bilang katanya dia umur 43 nyoba bidang baru, nggak punya pengalaman, nggak punya skill set, tapi nyemplung aja. Dan kan tadi kan diskusi juga di kolom komentar adalah gini, banyak yang bilang katanya Gen Z internship itu cuman maunya disuapin aja. Aduh, Terus enggak. ada juga perwakilan Gen Z yang bilang gini, lah intern kan memang tugasnya itu kan untuk belajar ya, pasti disuapin aja. Tapi gue mengerti arahnya. Arahnya tuh adalah kita tuh juga walaupun lo sebagai intern ya, lo harus punya inisiatif gitu loh. Yes, intern itu memang tugasnya disuapin, belajar ini itu, tapi lo juga harus punya inisiatif. Jadi jangan cuman ngambil jatah oksigen aja gitu. Setuju nggak sih? Ada 2 intern yang gue nilai sangat-sangat luar biasa. Satu adalah tadi namanya Ara, by the way. Ara ini kuliahnya di Universitas Bakri. Ya, itu jagoan. Yang kedua ada namanya Rachel Angela. Rachel itu dulu intern, gue lupa UMN kalau nggak salah dia kuliahnya. Dia intern pertama kali di Departemen Creative Strategic Marketing di MRA Media. Anak itu bagus banget, ketika dia lulus langsung kita hire. Lalu kemudian, kenapa? Oh, intern kenalan yang gue kenalin nggak disebut namanya, nggak bagus ya? Oh, bentar, Hans Hans kan? Hans bagus banget, Hans Hambali. Kok Lango? Hans. Itu bagus sekali, tapi kan nggak bareng sama gue langsung. Oh iya. Iya kan dia di redaksi soalnya kan. Tapi dia bagus sekali. Rachel berarti 3 deh sama Hans. Rachel, lalu kemudian Rachel itu along the way dia bilang gini, dia ngomong sama atasannya, Mas, aku itu sebenarnya ketika masuk ke MRA memang dari awal pinginnya masuk Cosmopolitan. Dia pingin jadi jurnalis. Dan kita ngeliat gini, memang dia punya potensi ke situ. Terus kita bilang gini, kesian ya kalau kita tahan di sini walaupun dia bagus gitu di Departemen Creative Marketing Strategy. Akhirnya kita melepas. Jadilah sekarang dia reporter di Cosmopolitan dan dia menjalankan tugasnya dengan sangat bahagia. Liputan, bikin konten, nulis. Begitu juga dengan Hans. Wah, Hans itu sih juara. Hans ya. Hai, aku ingin menyapa selamat pagi untuk Ajebah yang bertanya, Kak Dave udah ganti soft text-nya belum? Udah, tadi aku ngambil jatah punya istrimu sayang. Makasih ya. Aduh Tuhan, ya Allah. Yang kayak gini-gini nih mau nyari kerja susah pasti. Orang lagi ngomongin lapangan pekerjaan, nanyanya soft text. Anyway, Iwet, kalau gitu gini, aku pengen membahas gini karena ada insight untuk yang satu M orang yang masuk nih di ada Inspirasi TV. 1000 nggak nyampe 1 M gila. Iya, 1000 positif 1000 untuk 1000 orang. Mungkin ada teman-teman yang juga mengalami tantangan hidup mencari pekerjaan. Oke, terus what to do now? Kalau teman-teman kesulitan mencari pekerjaan, what to do now? Apa nih insight yang bisa kita kasih? Menurut lo apa, Dave? Menurut gue adalah take charge of your life. Itu dulu, itu kalau gue kan selalu locus of control gue ke dalam ya Iwet ya. Pertama, take charge of your life. Lu jujur dulu sama diri lo sendiri. Diri sendiri lo ya. Terus take charge of your life tuh berarti apa? Lo lihat gitu, oh gue tuh nggak dapat pekerjaan karena gue kurang skill. Ya udah deh, yuk ambil kesempatan ini untuk mencoba memiliki sebuah skill. Daripada lo marah-marah doang di sosial media, terus lo apa yang lo kerjakan tidak menjadi berkat. Tuhan kan juga nggak suka hati yang tidak gembira, mulut yang pahit. Bener nggak Iwet? Betul sekali. Tapi kalau hati lu bergembira, lu memelihara keindahan mulut dan pikiran lo, Tuhan akan berikan kreativitas, akan berikan, if you're having fun, Tuhan akan berikan ide-ide baru. Lu belajar apa kek. Bener gak sih, Nek? Setuju. Gue suka banget sama locus of control tadi. Dan selalu locus of control lo adalah diri sendiri. I love it so much. Karena menurut gue ketika semua lo kembalikan ke diri lo
maka lo akan jadi tahu persis apa yang harus lo lakukan. Dan ketika lo tahu persis apa yang lo lakukan, lo akan tahu tuh gue mesti ngapain sekarang. Contoh gini ya, daripada lo cuman ngeluh banget bahwa sekarang tuh lapangan pekerjaan susah, pemerintah bikin aturan 25 tahun begini, 25 tahun begitu, abis itu lo sibuk banget ngomong-ngomong kasar di sosial media, it's very not positive. Coba dimulai dengan gini, lo cari tahu gitu ya, lo pingin kerja apa sih? Satu, dari dengan lo tahu lo pingin kerja apa, terus abis itu lo lihat gini, gue sanggup nggak ya kira-kira menjalani pekerjaan itu? Ya, oke. Kalau misalnya gue sanggup, kira-kira pekerjaan itu tuh akan kayak apa sih? Misalnya, apakah harus dibutuhkan orang yang berbahasa Inggris bagus? Satu. Dua, apakah dibutuhkan orang yang punya kemampuan editing video, foto, membuat konten sosial media, pegang kamera, misalnya. Atau ternyata dibutuhkan orang yang memang punya skill accounting, ya. Atau mungkin sesimpel gini, gue jagoan Excel. Gue bener-bener bukan cuman bisa mengoperasikan Excel, tapi gue bisa bikin komen as in perintah ya. Gue bisa mensortir data dari Excel. Gue bisa, whatever. Atau misalnya gue membuat materi presentasi dengan Canva yang sangat bagus, dengan PowerPoint yang sangat bagus. Karena ternyata nggak semua orang loh, Dave, bisa bikin materi presentasi. Iya, gue sih nggak bisa. Nggak bisa. Materi presentasi bagus itu nggak semua orang bisa, and I think it's a skill. Contoh nih ya, dunia marketing, apa aja sih yang dibutuhin? Satu, mau lo introvert, mau lo extrovert, lo harus memaksa diri lo jadi extrovert. Fake it until you make it. Ya. Dua, lo harus bersikap terbuka. Dalam artian adalah lo harus belajar semua hal, lo harus tahu semua hal. Nah, itu juga skill tuh. Skill membuka diri untuk belajar ilmu baru. Nggak semua orang ternyata, Dave, punya kemampuan itu. Nah, betul. Itu kan at the core of it itu adalah yang selalu berulang-ulang kita bahas ya. Membuka diri itu berarti open. You need to be this open individual. Itu sebetulnya kelihatan kok. Yes. Ya, menjadi orang yang terbuka itu kelihatan dari contoh kecil tindak tanduk lu di sosial media aja. Kalau orang yang terbuka, contoh, orang makan jengkol, orang yang tidak terbuka akan bisa ikut mengappreciate walau dia tidak suka jengkol. Yes. Tapi most of you akan gini, jijik banget sih makan jengkol, enak gue, ngapain dah nih lewat di FYP gue. Nah, itu orang apa? Orang tertutup. Nah, kelihatan kan? Iya kan? Lalu kemudian yang berikutnya, marketing. Marketing tuh berhubungan dengan dunia kreativitas. Salah banget kalau marketing tuh ngomongin soal uang. Iya, tapi kalau lo nggak kreatif, you die. Artinya apa? Kalau ada anak marketing yang bisa juga editing video, bikin konten, pasti lo diterima. Sama ya Iwet ya. Ini beberapa tadi komentar teman-teman aku terlewat ya, tapi ada beberapa yang aku suka. Kan bicara tadi gue membahas mengenai inisiatif ya, orang tuh harus inisiatif. Ini bicara mengenai inisiatif dan juga network ya. Nyambung dengan komentar teman-teman zaman sekarang kan, Anda sangat suka ya berkomentar gitu. Satu circle. Lo tahu, network itu di dalam hidup paling penting loh. Jadi kalau lo bercanda, ini satu circle, that's true. Itu pisau bermata dua. Circle orang-orang sukses, circle orang-orang bahagia. Nah, lu nggak ada di dalamnya. Kok bisa lu nggak ada di dalamnya? That's the question you need to ask yourself. Do whatever you can untuk bisa masuk ke dalam circle itu. Kenapa gue mau membahas network? Tadi kan ada yang komentar gini, gue punya inisiatif, kayaknya kalau nggak salah tadi jualan bunga deh. Dia menawarkan diri aja ke bakery. Dia menawarkan diri, gue boleh nggak jadi kasir? Dan itu diterima gitu. Gue tuh mau bahas gini, sama lo lihat tuh network lo, kenalan yang lo punya. Siapa sih orang yang lo pikir gue pengen belajar dari dia? Reach out, DM. Gue nggak punya kerjaan, gue mau nggak bantu gue jadi asisten lo dong.
Ya, 6 bulan deh, lo nggak usah ya, gaji gue. ya, Lu suruh-suruh gue cuman pengen belajar kerja. ya, Itu kan bisa dilakukan dong. iya, iya. Atau gini deh, kalau misalnya memang bargaining position lo lagi lemah banget gitu ya, lo bilang gini, gaji gue untuk supaya gue bisa makan aja deh sama uang transport gue. Heeh. Gue bisa makan 3 kali sehari, itu kan yang wajib-wajib ya. Makan 3 kali sehari sama transport gue terjamin. Gue kerjain semua kerjaan yang memang lo butuhin. Ya, kerjakan dengan maksimal, kerjakan dengan penuh sukacita. Pasti atasan lo akan notice. Gue beberapa waktu lalu ya Iwet ya, lo tahu kan yang DM gue tuh kan rupa-rupa ya Iwet ya. Ada yang DM gue, tapi gue lupa namanya. Tapi his story is very inspirational. Hmm. Dia itu lulusan S1, nganggur, nggak punya kerjaan udah lama. Ya, Terus dia ngomong sama temennya, gue tuh nggak punya kerjaan deh. Gue bantu-bantu dong di rumah lo, atau lo lagi perlu apa? Aduh, gue mah perlunya supir ya, masa lo jadi supir gue? Temenan loh. ya, Temenan, lo kebayang egonya kayak apa? Dia bilang, nggak apa-apa gue supirin lo. Lo perlu supirnya untuk apa? Ya untuk ke kantor lah. Yaudah gue supirin lo. S1 loh. Nyupirin terus, temennya ke kantor. Dan dia excellent service. Nyetirin kurang lebih setahun. Dan dia masuk ke dalam circle itu. Terus itu 5 years ago. Fast forward to now. Fast forward to ya, now. Dia jadi PR di perusahaan temennya itu nih. Sekarang. Selevel sama temennya yang tadinya disupirin. Karena apa? Satu circle. Iya, satu circle. itu dia, itu dia, itu dia. Makanya gue tuh, that's why I brought this story up. Karena menurut gue, inisiatif, manfaatkan network lo. Ya, Iya kan? Terus benar. minta bantuan temen lo. Lo kan kayaknya pinter kerja di kantor. Gue ikut-ikut lo dong jadi asisten. Apa aja deh, perlunya apa? Iya, Iya nggak, Nek? iya. True, true, true. Bener banget. Bisa dipercaya, bekerja dengan baik, punya inisiatif. Katanya ada yang nanya gitu bercanda. Gue seneng nih teman-teman suka bercanda. Kalau jadi satpam rumah sakit lama-lama jadi dokter nggak kak? Ya kalau dia kuliah malam. Eh, tapi ya lo harus tahu, ada satu cerita tentang direkturnya Citibank. Oh. He is a country director. He is a country director. Gue lupa zaman kapan. Cuma cerita ini selalu kayak pass on to every generation lah. Dia berawal dari office boy. Oh. Masa? Berawal office boy, Dave Hendrik. Office boy, and he became the country director of Citibank Indonesia. Tuh. Dengan cara apa? Jadi dia datang paling pagi, ya, dia siapin semua makanan, bukan makanan, minuman, dia bersih-bersih segala macam. Lalu dia paling suka mengerjakan tugas adalah fotokopi. Ya, jadi sambil fotokopi itu dia bacain dokumen, dia pelajarin, Terus itu kan suka ada dokumen yang dibuang gitu ya, itu dia baca. Terus dia tanya, ini kenapa begini, ini kenapa begitu, ini artinya apa mas, ini apa? Tuh orang yang pada kerja di Citibank tahu cerita itu. Terus kok gue belum pernah tahu sih. Terus. Terus abis itu dia pelajarin semua segala macam bla 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 gitu, sampai akhirnya gue lupa deh, kayaknya dia kuliah malam tadi. Dia kuliah malam, terus dia ngelamar bekerja. Dari OB dia jadi karyawan. Dan dia terus meniti karir sampai akhirnya dia jadi country director. Orang nomor 1 di Indonesia. Tuh kan. Lu kenal dia country director itu. Lu bilangin dia dong, Nek, poin-poin Citibank gue kan udah tutup tuh, dikemanain. Balikin. Ya balik ke bank yang baru, Giling. Masuk ke bank yang baru, gila ya. Terus tuh ada yang bilang katanya, ada tuh dia kenalan dulu satpam, sekarang jadi pegawai BUMN. Iya. Iya, maksud gue kayak itu loh. Kalau lu mindsetnya bahwa udah langsung apa-apa, aduh aku nggak punya kesempatan ini, aduh aku nggak punya networknya, aduh aku ini, aku itu. Tuh, istri sopir. Ini istri sopir tuh maksudnya istri yang tadi orangnya DM-nya saya ceritain ya? Oh, masa?
Tuh temennya satpam sekarang jadi asisten deputy. Tuh. Iya. Sebentar. Apa? Mandut, beneran kamu temennya Pak Irfan? Aku kenal Pak Irfan loh. Pak Irfan siapa, Dia bilang, Pak? Direktur Garuda. Kayak teman saya Bang Iwet jadi tukang bersih hanggar malah jadi dirut Garuda, lulusan cuma SD waktu itu. Benar, Pak Irfan. Kamu kenal? Tapi beneran nggak ceritanya ceritanya Pak Irfan begitu? Setahu gue sih enggak. Enggaknya gimana? Bibir lo enggaknya gimana? Iya. Puket ya Snar. Oh. Tapi Iwet ya. Gue tuh di momen-momen seperti ini ya. Ini yang gue juga tegaskan kepada, kan kita membicarakan bahwa lapangan pekerja banyak yang nganggur karena apa? Karena kacang Garuda, karena SDM kita kurang skill. Gue inget sama dosen gue. Dia Ibu Retno namanya, gue nggak akan pernah lupa ya. Dia tuh menegaskan, dia bilang sama gue, kan gue di kuliah namanya Dave, tapi dia manggil gue David, kan sastra Inggris ya. Iya. David, kamu harus bertanya sama diri kamu kuliah itu mencari apa? Orang hidup itu tidak hanya perlu ijazah David, tapi harus punya skill set. Yang dicari dalam kehidupan oleh orang-orang dimanapun kamu berada adalah skill set, David. Gitu. Iya. Nah itu yang gue pakai, dan itu juga akhirnya gue gue nggak perlu ijazah karena gue udah tahu skill gue apa. Dan itu yang gue kasih tahu keponakan gue. Lihat Om Doni, lihat Om Yogi, teman-teman gue yang dikenal sama ponakan gue, desainer, makeup artist. Mereka itu excel in their field karena mereka punya skill set. Bukan karena mereka sekolah di mana, ijazahnya apa, tapi ada skill set. Ya. Jadi that's what makes life expensive. Sama ada satu hal yang menurut gue mengamati ini juga dari lingkungan terdekat gue deh. Growth mindset itu penting sekali. Kalau orang sudah tidak punya mindset untuk tumbuh dan berkembang serta ingin maju, mereka nggak akan kemana-mana. Iya betul ya. Mereka nggak akan kemana-mana. Kalau mereka udah mindsetnya membatasi diri, tapi kan aku cuman begini, tapi kan aku cuman punyanya ini, tapi kan aku begini, udah, lo nggak akan kemana-mana. Nah, itu kita tuh harus break free dari itu. Lo tahu nggak sih? Ini sedikit aja ya. Itu tuh soalnya juga mulut-mulut orang tua kita zaman dulu sih yang suka membatasi kita. Bener nggak Iwet? Dengan bercandaan-bercandaan gini. Jangan mimpi mau keliling Eropa. Ingat, mak bapak lu tuh cuma tukang beca. Gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kamu cuma cucunya PNS, Dave. Pengen kerja di TV, mau ngapain? Gitu. Ih, suka-suka deh dia mau ngapain. Iya. Dan itu yang gue tanamkan kepada ponakan-ponakan gue, bukan cuman masalah skill. Gue bilang gini, perkaya diri lo dengan skill, soft skill apapun. Kan kadang-kadang nyokap gue suka cerita, sekarang si Gilda sama si Tata sibuk banget tuh, ikut teater, ikut ini. Gue bilang ini, biarin dia bergaul, biarin dia penuhi semua, biarin dia eksplorasi, supaya dia bisa berkembang. Tapi kalau dia dibatasi, dia nggak akan jadi kemana-mana. Ini sama juga dengan Lisa. Kak, bahas umur dong, batas untuk kerja di Indonesia. Lisa, aku mau nanya sama kamu. Pertanyaan atau permintaan kamu ini arahnya mau kemana? Cuman mau julitin pemerintah? Cuman biar seru-seruan aja ikut viral? Atau kamu emang benar-benar mau bahas umur soal batasan kerja di Indonesia? Karena kalau misalnya memang alasannya cuma untuk viral-viralan, hanya untuk ikut-ikut serta dalam obrolan, aku nggak mau. Untuk julitin pemerintah, aku nggak mau. Iya. Please, be purposeful, Lisa. Lebih punya makna dalam hidup. Jangan cuma ikut arus. Iya. Gitu ya. Jadi intinya adalah buat kan kita memenuhi janji kita nih di Dave Iwet siaran pagi gitu ya. Kita membahas mengenai banyaknya pengangguran, banyaknya lowongan pekerjaan gitu. Satu hal yang kita pelajari dari obrolan kita pagi hari ini di siaran pagi adalah belum terlambat untuk
menempa memiliki skill baru. Gue satu cerita lagi boleh nggak, Dev? Boleh dong, orang masih ada waktu. Masih Gue 10 cuma menit, pengen, iya. kan katanya di TikTok gitu, kita harus Iya, benar-benar. sering-sering mengulang. Iya, iya. Aku mau cerita. Oke, ini contohnya dari dunia politik Ahmad Syaroni. Oh iya, Lo tahu dia? enggak. Dia kan lagi di mana-mana ya, lagi ada di billboard di mana segala macam gitu. Tapi gue acungin jempol sama cerita hidupnya. Dia itu hanyalah, gue lupa ya anaknya apa, pokoknya dia berasal dari Tanjung Priok. Oh, oke. Oke. Bukan keluarga berada. Oke. Dia bekerja berawal jadi supir, Dave. Masa? Supir, gue lupa ya, pengusaha kapal tanker atau kapal apalah gitu pokoknya. Minyak, dagang minyak gitu, tapi pakai kapal kayak gitulah. Pokoknya industri gede banget lah, industri gede banget. Terus dia itu bener-bener menjadi supir yang sangat bisa dipercaya. Dia jagain banget bosnya itu, Bo. Dia anterin, dia jagain. Bahkan mungkin cuma hanya supir, tapi lebih kayak asisten pribadi gitu jatuhnya jadinya. Padahal si bos ini juga punya asisten pribadi, sekretaris, aspri itu dia punya. Tapi si Ahmad Syaroni itu benar-benar nempel sama dia karena dia tahu gitu bahwa yang akan daily sama bapak ini tuh gue, bukan si aspri, bukan si sekretaris. Dan dia bener-bener dengan sangat baik jagain si bapak ini dan dia banyak belajar. Jadi setiap kali si bapak ini meeting, dia ikut dampingin di belakang. Entah bawain tas, entah bawa dokumen, entah apa. Pokoknya dia selalu ada dan dia selalu nyimak. Sampai ini saking percayanya ya, semua dokumen tuh kamu baca, kamu lihat, kamu ya segala macem lah. Sampai satu hari akhirnya dia di titik mungkin dia merasa bahwa kayaknya ilmu gue udah nyampe nih. Terus dia bilang sama si bapak, si bosnya, "Pak, boleh nggak saya nyoba? Kasih saya proyek kecil, Pak. Jualan minyak ini. Proyek minyak inilah." Terus kaget si bosnya ini. "Hah? Kau bisa beneran?" "Saya coba, Pak. Coba kecil aja dulu, Pak. Bapak lihat hasilnya gimana." Laku, Bo. Laku. Terus kaget kan si bosnya. "Wih, kamu bisa ya?" "Ya, alhamdulillah, Pak," gitu. "Coba lagi, dinaikin dikit. Dikasih modalnya, naikin dikit. Bisa lagi. Terus sampai gulung, Bo. Sampai bener-bener sukses banget. Akhirnya bilang gini, 'Kamu mau buka usaha sendiri nggak? Partneran sama saya.' Bukalah dia. Sampai akhirnya sekaya sekarang. You know, those kind of stories yang kayaknya harus lebih banyak dipaparkan kepada orang-orang di Indonesia. Iya. Itu from zero to hero yang pas banget, relatable banget itu dengan kehidupan kita. Nyambung sama komentarnya ini ya, karena aku tahu kok teman-teman mungkin berkata bahwa most of us orang Indonesia itu living on survival mode. I know. Makanya komentarnya Arsars ini bagus banget. Kamu pinter sekali, Arsar. Combo challenges dalam kurung skill set, manner, character untuk orang yang living based on survival mode. Tapi but then again, kecuali lu kaya raya saat ini, siapa sih yang sedang tidak dalam survival mode? Bener nggak, Iwet? Betul. Kecuali lu konglomerat saat ini nih di situasi ekonomi. Jadi sebetulnya we are in this shit together. Konglomerat juga survival mode, Dave. Iya, emang susahnya lagi bareng-bareng, Beb. Sama. Jadi memang justru karena kita lagi survival mode, menurut gue gitu ya. Ketika kita lagi dalam zona bahaya, kita kan jadi lebih alert ya, Iwet ya. Itu adalah saat yang tepat untuk mengadopsi sikap atau nature baru gitu. Iya. You know what? Gue mau cerita satu lagi soal konglomerat, Dave. Tanpa menyebut bisnisnya apa, tapi ada yang lagi nyari piaraan nggak? Gue dong. Nggak ada lagi, Dave. Udah ceritain terus. Jadi, oke. Bisnisnya gede banget, Dave. Bisnisnya gede banget. Dia menguasai mulai dari pangan, ya, apa yang lo makan tiap hari itu di meja lo, itu dia yang bikin, dia yang punya. Terus kemudian kelapa sawit, lalu kemudian susu, ya itu udah makanan ya.
terus kemudian dia punya batu bara, dia punya minyak, dia punya infrastruktur segala macam deh. Tapi mostly yang paling terkenal adalah yang suka terhidang di meja makan lo. Yang lo makan kalau lo lagi butuh craving kenyamanan, gitu ya. Lo tahu apa? Ini selalu gue selalu ketika gue lagi capek, gue ngeluh kerja, gue selalu inget dia. Dia itu kerja sampai jam 3 pagi, Dave. Dia bekerja sampai jam 3 pagi. Up until now. Perusahaannya udah TBK, Beb. Udah di bursa. Produknya udah nyampe ke seluruh dunia. Dia tetap ada di kantor sampai jam 3 pagi. Walaupun dia start kerjanya jam 1 siang. Tapi nggak pernah meleset, Dave. Jam 1 teng. Dia udah sampai kantor. Dan itu non-stop meeting sampai jam 3. Etos kerja. Dan lo mau ngeluh gitu, ini warga nih yang lagi nonton kita, 1000 orang lagi nonton kita, bilang, aduh kerjaan aku banyak banget, gini gitu. Bo, dia punya perusahaan segede itu, dia kayak dia yang punya Indonesia menurut gue. Masih begitu kerjanya. Itu kalau ditanya gitu ya, kepada orang konglomerat itu ya, apa nih pencapaian lo di tahun 2023? Aku berhasil membuat perusahaan aku TBK. Oke, sebelahnya gue gitu ya. Si budak korporat. Kalau kamu apa nih pencapaian tahun 2023? Aku bekerja di sebuah perusahaan sampai aku TBC. Bukan TBK, aku TBC, Kak. Si budak korporat. Bener. karena bikin perusahaan TBK susah ya. Aduh, tapi gitu loh, Dave. Dan gue melihat kan suka ada motivator gitu ya. Autopilot, kita harus bikin usaha kita autopilot. Kita harus bekerja dengan smart. Kita harus pin gue ludahin. Kenapa? Bo, you name it, semua konglomerat yang gue kenal, yang gue tahu, itu pola kerjanya kayak gitu. Nggak ada tuh yang kata smart work apa. Nggak ada, Dave. Kecuali dia maklar. Kalau maklar lain lagi. Oh. Tuh katanya untuk bisa TBK tuh minimal asetnya harus 100 M loh. Ya udah, lu mah jangan gila, lu anak tukang beca, lu mimpi mau TBK, TBC aja kalau lu mah Mali. Makanya ya, gue tuh kadang-kadang kalau ada yang bilang, jangan hard work dong, smart work smart. Gue suka gini. Ini nih yang bikin orang jadi males nih. Ini nih yang bikin orang jadi nggak mau berusaha nih. Yes, betul. Tapi ya teman-teman sekalian ya yang menyimak siaran pagi kita, yang diceritakan Iwet itu sebetulnya adalah kembali pembahasan kita di awal. Excellent service. Wherever you are, whatever you do, what place you are in life, kalau kita sebagai manusia terbiasa melakukan 100% dimanapun kita berada, nggak mungkin hidup will not buy us back. Iya nggak sih Iwet? Nggak mungkin, Bo. Nggak ada, nggak bisa itu. Nggak bisa. Hard work is always relevant. I agree with you, my chatty brain. I agree with you. Yes, gue lebih setuju bukan work smart ya. Work hard, play hard. Gue lebih setuju itu. Work hard, play hard, party hard. Gue lebih setuju itu. Sama satu lagi yang paling penting, istirahat. Loh, bener kan? Party hard sama istirahat. Iya. Oh, iya iya dong. Iya. Ya. Ya. So, kita ganti guys. Jangan work smart. Work hard, party hard, play hard, istirahat. Iya. Betul. Wajib. Jangan jadi penjahat ya. Jangan. Ya. Jangan jadi penjahat. Gue masih nyari nih belakangnya hard, nggak nemu lagi, sialan. Nabung hard. Kata KF Reti. Iya kan?
Tadi kan ada Iya. yang komentar gini ya kan, lu bilang gini, konglomerat itu juga lagi survival mode. Terus ada yang komentar lucu gini, konglomerat sih survival mode, tapi anak-anaknya mereka enggak. Iya loh, anak-anaknya kan lagi party hard di Black Owl. Oh. Tapi itu juga gue ada ceritanya tuh, Bo. Apa tuh? Itu gue juga ada ceritanya, konglomerat-konglomerat itu anak-anaknya. Oh, mereka pressure habis-habisan loh. Hmm. Lu kebayang nggak, those company itu di running sama mereka, kalau sampai itu gagal, gila loh. Bukan cuma nama baik di publik, di rumah hancur-hancuran dia. Iya. Dan gue mulai banyak melihat anak-anak konglomerat yang mendadak hadir gitu di TikTok menjajakan personanya gitu. Jadi gue pikir, I think they're trying to do something with their company deh. True. You know what? Kenapa mereka melakukan itu, Dave? Itu ada alasannya. Kenapa sih? Kalau perusahaan TBK, Dave, orang harus tahu siapa pemimpinnya. Oh. It's a public image company. Oh iya iya iya. Dan orang harus tahu perusahaan itu dipimpin sama orang seperti apa. You know what? Ada satu perusahaan TBK konglomerasi juga yang anaknya sukses sekali membangun personanya dan sahamnya naik terus. Oh iya 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 iya. Iya iya iya. Kan beberapa waktu lalu juga kita membahas itu ya. Iya. Oh, yang dia lagi nge-gym lah sambil live gitu. Iya. Tapi nggak nyangka ya ternyata kalau lagi cardio sambil live gini tuh nggak terasa deh gitu. Sementara gue gini buka. Gitu. Lu kayak kalau udah kayak gitu-gitu lo kirim dong ke gua. Yeah. Lu tonton tuh. Nonton lah gue lagi kan gue pengen tahu anaknya, pengen tahu ngapain sini orang yang maksudnya gue kan kalau orang kayak gue live gitu rakyat jelata mau ngapain sih, cari hiburan, ngumpulin koin, ngumpulin di tap-tap lah. Kalau udah anak-anak orang penting begini ngapain live TikTok loh, ternyata itu ya. Tapi pertanyaan, lu bener-bener live itu lo masuk ke live-nya, bukan yang cuman lo lihat kan kalau di FYP suka muncul gitu kan, lu tap. Enggak, gue muncul gitu. Ya. Kalau dalam beberapa saat nggak ada yang bisa gue nikmati ya gue tinggal. Oke. Kalau gue masuk gitu kan muncul dia Dave Hendrik is watching gitu kan. Itu dia. Gue pikir lo berani banget sampai Dave Hendrik is watching. Gue juga nggak peduli kalau gue masuk gitu Dave Hendrik is watching, gue lagi web. Iya. Jiret. Di bursa saham TBK nggak perlu tahu siapa ownernya, yang penting laporan keuangan. Enggak, itu kombinasi semuanya Jiret. Trust me. Itu ada di corporate secretary tugasnya untuk membuat citra perusahaan itu bagus. Lalu kemudian laporan keuangan itu iya memang harus yang paling utama, tapi semuanya itu berkesinambungan. Trust me. Okay. Guys, udah jam 8.02. Sadly kita harus sudahi. Besok kita masih siaran kan ya? Bentar, nih. Bener, CEO gue diganti karena salah satunya katanya kurang trusted to the investor. Correct. Betul. Yuk, pamit. Terus Kita mesti mandi. Ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kalau teman-teman lihat saya suka live gini di TikTok itu juga karena saya lagi mempersiapkan perusahaan papa saya untuk TBC. TBK. Oh, TBC. Kalau TBC 6 bulan pengobatannya, lama banget. Ngobrol besok ya. Bye guys.